Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang Tuhan jadikan baik untuk kita. Kita boleh berkumpul bersama, bersuka cita untuk beribadah secara online. Saya juga mau menyapa selamat bergabung untuk GKP Cabang MT Haryono, Tangerang dan Ranting-Ranting. Kemudian GKP Cabang Kampung Melayu, Teluk Naga, GKP Cabang Kartini, GKP Cabang Lemah Abang Bekasi, GKP Cabang Solo, GKP Cabang Kalimantan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyisihkan waktu untuk bisa terkoneksi bersama di udara untuk beribadah, memuji, menyembah, berdoa bersama-sama dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik Tuhan Yesus hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat amat rahmat baik. Hari ini firman Tuhan berkata 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mari di tengah segala ketidakpastian yang ada, tapi saya mau ajak kita untuk mengingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang pasti. Kita punya janji-janji Tuhan Yesus yang pasti untuk setiap kita. Dan kita punya harapan di dalam Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau ajak semuanya untuk mengambil 1-2 menit ini. Mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Membiarkan Roh Kudus melawat setiap kita. Dimanapun kita berada, mungkin ada saudara-saudara yang lagi dalam perjalanan di mobil, di ruang tamu Anda, di rumah sakit, di kamar tidur, bersama dengan keluarga maupun sendiri. Mari kita sama-sama undang Roh Kudus untuk tidak melewatkan setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh kita dipulihkan dalam hadirat Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, yes, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi, saat ku menyembah-Mu, biar Kau bekerja. Roh bekerja. Yes, Tuhan. Di setiap Tuhan, tempat Tuhan, keluarga-keluarga-Mu Tuhan Yesus. Bahkan sebagai individu Tuhan Yesus. Yes. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Mari saudara, biar sungguh-sungguh Tuhan Yesus datang dimanapun kita berada. Saat ini izinkan Tuhan Yesus benar-benar melawat setiap kita. Yes, yes Lord. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami menyembah. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Ya Aba, ya Bapa, benar Engkau ada saat ini, hadir bersama-sama dengan kami. Tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau omnipresent. Terima kasih karena Engkau Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Engkau Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini Tuhan boleh berkumpul Tuhan bersama-sama. Walaupun secara online Tuhan, dimanapun kami berada. Tapi kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau hadir. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk membuka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, memberikan peneguhan, memberikan kebebasan, dan memberikan pengharapan. Haleluya, dalam nama Yesus. Dengan segenap hati, mari angkat suaramu. dengan segenap jiwa, Jadikan pujian ini dengan kekuatanku. Yes Lord. Ku sembah Kau Tuhan Sebagai persembahan yang terbaik dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku. Yes Lord Jesus. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat lagi dari awal pujian ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, Jesus. ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Yesus layak. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Yesus kudus, sebab Engkau yang kudus,
Bapa, saat kami merenungkan siapa kami Tuhan, rasa-rasa yang kami gak layak Tuhan, untuk mendapatkan begitu banyak keistimewaan yang Tuhan berikan. Kami bangun dengan nafas kehidupan. Kami bangun dengan segala keberadaan yang baik Tuhan. Karena Engkau yang bertahta Tuhan Yesus. Engkau yang kasih itu secara gratis. Karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus setiap hari, setiap detiknya Tuhan, untuk mengerti fungsi kami, panggilan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk mampu Tuhan Yesus berfungsi seperti apa yang Tuhan mau, dengan tidak menyia-nyiakan Tuhan setiap apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Talenta, fisik, spiritual, mentality, knowledge, experience, semua yang baik Tuhan. Bahkan yang kurang baik, Engkau mampu Tuhan mengubahkannya Tuhan menjadi sesuatu yang mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada dalam pelukan Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Thank you, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nama Yesus yang kami puji. Nyanyi pujian bagimu, Nyanyi puji, puji, puji. Tuhan, pujian bagimu, Yes, yes, yes. Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus, pujian bagimu, Tuhan kami. Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Yesus, nyanyi pujian bagimu Yesus, Yesus, pujian bagimu, sebut namanya Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat kita sebut nama Yesus yang jadi sumber kekuatan. Nyanyi Yes. pujian bagimu, Kau pengharapan. Yesus, pujian bagimu, Yesus.
segala yang bernafas memuji-muji-Mu, Allah kami. Kau pelihara kami dan Engkau menjagai seperti biji mata-Mu. Engkau terlebih besar Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap keadaan yang kami lihat melalui mata kami atau yang saat ini kami alami. Semua ketidakpastian, tapi Yesus Engkau pasti. Janji-janji-Mu Tuhan pasti untuk kami. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Itu ya dan amin. Itu firman-Mu. That's the truth. That's the truth. Biar Tuhan saat-saat ini Tuhan, saat kami menjadi letih, saat kami menjadi lesu Tuhan. Tapi kami tahu, kami harus connect dengan Engkau Yesus. Yang kasih kami kesegaran, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami kekuatan. Mampukan kami Tuhan, untuk memenuhi kehidupan kami, memenuhi pikiran-pikiran kami Tuhan. Dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang mengubahkan, yang mendatangkan kehidupan Tuhan. Walaupun mungkin sekarang kami gak mampu banyak bergerak, mobilitasi kami terbatas. Tapi kami masih mampu melakukannya Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terus berdoa Tuhan Yesus, karena Engkau yang mampu untuk memberkati setiap keberadaan Tuhan, keamanan, politik Tuhan Yesus. Bahkan setiap suasana Tuhan Yesus yang ada, yang terjadi Tuhan Yesus saat-saat ini Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai, karena Engkau yang menciptakan bumi ini, langit ini dan segala isinya. Karena itu Tuhan, kuasa itu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti itu dan menghitung hari-hari kami Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Membuat setiap hari-hari kami berarti di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus untuk boleh menjadi kepanjangan dari tangan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap chatting yang kami lakukan, setiap telepon-telepon yang keluar, bahkan setiap interaksi yang terjadi walaupun secara online, ada benih-benih firman Tuhan yang boleh kami tebarkan juga Tuhan Yesus. Boleh kami tebarkan, pakai kami Tuhan Yesus saat ini. Setiap kata-kata yang keluar Tuhan, bahkan mungkin gak cuma kata-kata Tuhan. Walaupun kami dari jauh kami berdoa atau kami hanya melihat, tapi biar kami boleh membawa hadirat Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Engkau kali ini hadir sungguh menjadi pribadi yang menyatakan keberadaanmu untuk setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Memberkati seluruh pemimpin kami dimanapun mereka berada. Dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Mari Roh Kudus Engkau beri kekuatan, beri wisdom yang daripada Allah. Untuk mereka boleh melakukannya tepat sesuai dengan keinginan Allah. Dan berikan mereka kesehatan, jagai keluarga mereka, jagai keluar masuk mereka, diproteksi dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu,
Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dengan hati yang bersukacita, walaupun kita semua saat ini berada dalam kondisi COVID. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mana kami ambil dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat beribadah secara online. Ini semua karena kemurahan kasih setia Tuhan yang mana Tuhan telah memimpin hidup kami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan apapun atas perlindungan Tuhan. Kalau hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjelaskan, menerangkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan ada bersama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa, kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan di kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 adalah, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Maka bergoyanglah atas ambang pintu di sebelah suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni, telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutnya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di mana ayah kita atau ibu membutuhkan kita seringkali dipanggil oleh mereka karena ada sesuatu kebutuhan yang mereka butuhkan dari kita, maka kita langsung datang. Begitu pula kalau ada pimpinan kita di perusahaan atau atasan kita dimanapun, kalau dia ada keperluan dan mau memanggil kita akan datang menghampirinya, akan membantu, akan memenuhi segala kebutuhannya. Pada hari ini tema firman Tuhan dengan tema adalah panggilan. Yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Hari ini firman Tuhan yang bertema panggilan itu memanggil kita kepada setiap orang, semua orang dipanggil Tuhan. Tidak ada keterkecualian. Tuhan bisa memanggil dengan berbagai cara, tapi pada saat ini Tuhan memanggil umatnya dapat melalui online. Melalui berita-berita media di mana-mana ada, kita bisa mendengar, mempelajari panggilan Tuhan itu melalui online dan sebagainya. Bisa di kota-kota besar maupun di desa-desa sekalipun.
Tuhan memanggil kepada semua orang. Tapi ada umat yang menolak. Tidak mau mendengarkan. Dan ada umat yang mau mendengarkan berita itu. Dari telinga kanan atau telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri berita itu. Sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun dia sepertinya telah mendengarkan panggilan dan berita itu. Tetapi ada sebagian orang lagi yang menerima panggilan itu, didengar panggilan itu, dimasukkan ke dalam hatinya, direspon di dalam tubuhnya, sehingga panggilan itu dia dapat menerimanya. Sehingga banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, setiap orang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk merespon panggilan itu atau tidak. Beberapa banyak orang yang dipanggil Tuhan baik dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru. Beberapa contoh yang terkenal di mana Tuhan memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa Israel. Yang pada waktu itu umat Tuhan, umat Israel dalam perbudakan di Mesir. Sehingga Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Begitu pula bagaimana Samuel yang masih remaja, yang tinggal dengan Eli, yang dia masih kecil, yang belum tahu tentang panggilan Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Tapi akhirnya Imam Eli tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk datang kepadanya dan menjadi murid. Baik itu Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan yang lain-lain, murid-murid yang lain 12. Bahkan Paulus pun dipanggil Tuhan dari orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Dan banyak lagi orang-orang lain yang dipanggil Tuhan. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil hambanya yang bernama Yesaya. Kita akan bahas di ayat yang pertama apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Seorang raja, dia mengalami kematian. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang tidak bisa mati, akan mengalami kematian. Rakyat juga bisa mati. Karyawan, pengusaha besar pun, konglomerat sekalipun, dia bisa mati. Setiap orang akan mengalami kematian. Kita juga akan mengalami kematian. Tapi kita tidak tahu waktu dan kapan kita akan dipanggil pulang Tuhan. Tuhan yang menentukan waktu kita untuk kembali kepada penciptanya. Sehingga untuk itu kita perlu mempersiapkan diri apabila kita dipanggil pulang Tuhan. Kita sudah siap. Pertanyaannya, apakah saat ini kita siap kalau Tuhan panggil pulang kita? Kalau saat ini kita bisa melewati masa sulit, masa pandemi corona yang masih kita belum tahu. Saat ini kita sudah stay at home mungkin 1 bulan, mungkin 1,5 bulan, ada yang 2 bulan. Kapan akan berakhir kita tidak tahu. Kita bersyukur saat ini kalau kita masih dapat beribadah secara online. Karena kita ingin dipakai Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ini, pasti kita memiliki momen-momen khusus. Setiap individu, setiap orang di antara kita memiliki momen-momen khusus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saat ini pandemi corona merupakan momen khusus bagi kita semua. Dan momen ini diingat oleh seluruh dunia. Mungkin sulit untuk dilupakan.
Momen ini merupakan suatu sejarah yang dicatat dan tidak akan dilupakan orang. Kematian Raja Uzia adalah momen bagi Yesaya di mana Yesaya bisa melihat Tuhan. Saat ini kita dalam kondisi bahwa pandemik ini merupakan satu momen bagi kita yang merupakan banyak orang mengatakan suatu penderitaan. Di mana yang biasanya kita sehari-hari kita dapat bekerja, kita dapat pergi ke mall, dapat pergi berkunjung kepada teman, dapat melakukan sesuatu hal-hal di mana-mana. Tapi saat ini kita terkurung di rumah atau terisolasi di dalam rumah. Minggu pertama, minggu kedua mungkin itu tidak menjadi masalah. Tapi mulai 3 minggu, 1 bulan dan seterusnya itu merupakan satu penderitaan bagi setiap orang. Walaupun secara fisik kenyataan kita ini menderita. Kita tidak boleh kemana-mana, kita bosan di rumah terus berbulan-bulan. Kita ada di kamar, kita ada di ruangan kerja, kita ada di meja makan, bolak-balik dan sebagainya sebulan. Dan ada yang 2 bulan, membosankan, bahkan stres dan bahkan juga kita mengalami boring. Teman saya yang ada saat ini yang tinggal di Australia, saya berbicara kepada dia dan saya bertelepon. Dia katakan dia stres dengan keadaan seperti ini. Dia tidak bisa jalan-jalan, tidak ada pekerjaan yang dia kerjakan, dia hanya bermain HP dan bermain komputer. Dia mengontrol perusahaannya lewat komputernya. Sehingga dia stres dan dia mengalami sakit dan dia diare. Dan banyak orang mengalami penderitaan karena gajinya di stop, dikurangi atau tidak mempunyai penghasilan, usahanya berkurang, pendapatannya berkurang. Bisnisnya sulit. Hal ini menjadi masa sulit bagi banyak orang. Tapi bagaimana keadaan masa sulit ini tidak membuat kita menjadi sulit. Tapi kita bisa membuka hati dan pikiran kita supaya kita tetap nyaman dan bahagia. Keadaan sulit ini tidak membuat kita menjadi sulit dan tambah sulit. Tapi kita bisa mengubah keadaan di sekeliling kita yang sulit. Kita bisa menghadapi keadaan yang sulit ini. Contoh bagaimana kita menjadi seperti termostat. Termostat itu alat pengatur suhu ruangan yang biasanya ada di dalam AC. Kalau kita memiliki AC, walaupun di lingkungan luar itu panas, tapi kita ada di dalam ruangan yang memiliki AC yang ada alat termostat. Dia dapat mengatur udara yang panas di luar. Tidak mempengaruhi, dia tetap ada di dalam udara sejuk dan udara dingin. Begitu pula kalau kita ada di luar negeri yang di temperaturnya dingin. Kita tidak kuat kalau kita berada di temperatur dingin terus. Maka kita ada di ruangan yang ada termostat. Termostat itu akan mengatur udara ruangan itu. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh udara luar dan kita tetap hangat dan nyaman. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Walaupun ada pandemi corona, situasi tidak nyaman, tidak enak, keluhan dan sebagainya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat mengatur diri kita dan melakukan sesuatu hal dalam hidup ini melalui firman Tuhan yang kita dengar. Keadaan sulit apapun, momen yang penting bagi kita saat ini adalah corona sebagai momen waktu yang orang lain dapat lihat. Tidak membuat kita menjadi sulit dan frustasi dan stres. Tapi kita tetap bahagia, kita tetap happy. Dan kita dapat menikmati hidup kita ini karena kita bersama dengan Tuhan. Ada 3 poin yang kami dapatkan dari pembacaan ini. Yang pertama, Yesaya melihat Tuhan. Artinya Yesaya menerima penglihatan dari Allah, dari Tuhan. Apa yang dilihat Yesaya tentang Tuhan?
Yang dilihat Yesaya tentang Tuhan adalah Allah yang disembah adalah Allah yang kudus. Di ayat yang ketiga kalau kita mau baca. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Gereja-gereja Tuhan dewasa ini dan jemaat-jemaat seluruh yang ada yang mendengar berita firman Tuhan ini. Pada saat ini kita juga dapat melihat bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus. Kalau kita melihat Allah kita adalah Allah yang kudus. Ini kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging kita sebelum kita mati. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita perlu memahami bahwa Alkitab katakan, kita perlu mengutamakan keinginan roh dari segala-galanya. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Allah tidak suka dengan umat, dengan anak Tuhan yang lebih memprioritaskan keinginan daging daripada keinginan roh. Mengapa Daniel dimasukkan ke dalam goa singa, tidak mati, tidak dimakan oleh singa? Karena Daniel sudah mematikan keinginan dagingnya sehingga Daniel tidak berbau daging. Singa tidak bisa makan dia. Udah tidak ada daging di dalam tubuh Daniel. Makanya pada saat Daniel dikeluarkan, dia tetap hidup. Banyak orang terkejut dan takjub akan hal itu. Memang tidak gampang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tidak mudah kita untuk mematikan keinginan daging kita. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang kudus kalau hidup kita prioritaskan keinginan daging kita lebih utama daripada keinginan roh. Sulit juga itu akan kita jangkau dan kita tercapai, kita dapat melihat Allah kalau keinginan tubuh lebih utama daripada keinginan roh. Kita harus mematikan keinginan itu semua bila kita mau melihat Tuhan. Memang itu semua perlu perjuangan karena kita hidup di dunia ini. Kita perlu makan, kita perlu pakai, kita perlu tempat tinggal. Semua itu sebagai kebutuhan hidup kita dan kebutuhan daging kita. Bagi mereka-mereka yang telah dewasa dan memiliki pemahaman rohani yang baik, maka dia dapat mematikan keinginan daging daripada keinginan-keinginan yang lain dan mengutamakan keinginan roh. Ya, saya hidup pada zamannya Raja Uzia, raja yang tidak takut Tuhan. Hidupnya dalam dosa, begitu pula rakyatnya tidak takut akan Tuhan. Jadi pada pasal 1 dan pasal 5 sebelumnya, itu di ayat yang pada pasal 5 sebelumnya di ayat yang 8. Kalau kita baca di sebelumnya, maka banyak kata-kata celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Karena hidupnya menipu orang satu dengan orang lain. Dia memiliki rumahnya bukan milik dia dan sebagainya. Hidupnya hanya kedagingan, yang dipikirin adalah harta, uang, benda dan sebagainya yang menjadi utama. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang ingin dicari adalah materi, berkat Tuhan. Yang utama bukan materi dan berkat Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita bisa melihat Tuhan, itu yang lebih baik. Dan kalau kita terus baca di kitab Yesaya sebelumnya, dikatakan celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Itu yang dikatakan, disampaikan Yesaya pada saat dia melihat Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang kudus, yang suci. Sehingga selayaknya kita tidak pantas untuk dapat melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Allah adalah Allah yang kudus, kita adalah orang yang berdosa. Bagaimana Allah yang kudus dapat bertemu dengan umat atau manusia yang berdosa? Tidak mungkin itu bisa
bersatu atau bertemu di antara kedua itu. Yang kedua kita dapat dari pembacaan ini adalah ada kehadiran Allah dalam hidup Yesaya. Kalau Yesaya sudah melihat Tuhan, maka ada kunjungan yang Allah berikan kepada umat, kepada orang yang telah melihat Tuhan. Yaitu kalau dalam kisah ini kita lihat Yesaya dikunjungi, didatangi oleh serafim. Siapa itu serafim? Serafim adalah makhluk, malaikat Allah yang bertingkat tinggi, malaikat Tuhan yang ada di sorga, yang biasanya melayani Tuhan di sekitar tahta Allah. Jadi serafim ini malaikat Tuhan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat lain. Dia yang menghampiri Yesaya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tidak ada seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, poin kedua yang kita dapat dari renungan firman Tuhan saat ini adalah ada kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah ada bersama dengan kita di mana kita berada. Karena kita tahu bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, dan kita orang yang berdosa, kita dapat merespon Allah itu dalam hidup kita. Sehingga Dia mau mengampuni dosa kita. Dia mau menghapus segala dosa kita dan kesalahan kita. Kita mau diubahnya oleh Allah menjadi anak-anak yang diperkenankan Allah. Sehingga kita diperkenankan dapat hidup bersama dengan Allah. Yesaya dari orang yang berdosa disucikan Allah. Dia diperkenankan bertemu dengan Tuhan. Kalau hidup kita tetap di dalam dosa, maka tidak mungkin kita bersama dengan Allah. Dia yang kudus, kita yang berdosa tidak bisa menjadi satu. Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani sebagai Tuhan. Dia yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia, dosa kita. Dia yang telah mati di kayu salib itu sehingga dia yang akan mensubstitusi hidup kita. Yang tadinya kita orang berdosa, orang yang tidak layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dosa kita digantikannya, dia yang orang yang tidak berdosa menjadi berdosa. Dia menjadi orang yang berdosa sehingga kita menjadi orang yang kudus dan suci. Karena Dia ingin menggantikan kita dan mau menyelamatkan kita dari kehidupan ini. Apa kata suara Tuhan? Yang ketiga adalah ada jawaban. Tuhan berkata kepada Yesaya melalui firman ini, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau? Biasanya kita dipanggil, diutus. Kalau kita lihat ada sesuatu yang akan kita dapatkan, pasti mau. Apalagi saat-saat ini, pandemi corona, semua orang di rumah. Siapa yang mau menerima panggilan Tuhan? Siapa? Yang ketiga ada jawaban dari Yesaya. Yesaya berkata, maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ada respon, ada tanggapan dari Yesaya dalam panggilan Tuhan. Ada penerimaan diri dari Tuhan. Kalau saat ini kita ada di rumah, kita sering mendengarkan firman Tuhan melalui online, kita beribadah secara di keluarga, kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, yang kita dengar dari manapun kita renungkan itu. Kalau kita respon apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita,
melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan. Maka kita dapat berkata sama seperti Yesaya berkata, inilah aku dan utuslah aku. Pakailah aku Tuhan dan aku siap dipakai. Kalau kita dapat berkata, pakailah aku siap dipakai Tuhan. Artinya kita sudah memiliki kerohanian yang sudah dewasa. Kita siap dipakai Tuhan kapanpun waktunya dan dimanapun Tuhan pakai kita. Tidak ada penolakan dalam diri kita. Oh jangan sekarang, nanti saja setelah corona baru saya mau melayani Tuhan. Akhir zaman Tuhan akan datang sebagai hakim. Tetapi gereja Tuhan, dia akan didatangi oleh mempelai laki-laki dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya. Kalau mempelai laki-laki datang kepada mempelai wanita, tidak mungkin mempelai wanita itu berkata, tunggu dulu jangan datang sekarang, tunggu 1 bulan lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Kalau mempelai wanita sudah dewasa, dia dapat berkata, oke, saya sudah siap. Pada saat pengantin pria datang, mempelai wanita menyambut kedatangan mempelai pria itu. Begitu pula kalau hari ini Tuhan panggil kita, kita harus siap. Tidak perlu menunda-nunda lagi. Jangan sekarang karena saya masih punya anak, jangan sekarang saya belum punya penghasilan seperti ini, seperti itu. Tapi kita harus siap kapanpun. Oke Tuhan, hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan di online ini, Tuhan memanggil kita untuk dipakai Tuhan pada saat-saat ini. Minggu lalu kita dengar dari firman Tuhan dari Pak Jonathan. Dia mengingatkan kita kalau ladang sudah menguning, siapa yang akan menuai? Tuhan menunggu siapa yang mau dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini, di saat-saat ini. Kalau saat ini kita dapat hidup dan bertahan pada masa pandemi corona, yang begitu dahsyat penyebarannya, yang begitu dahsyat mematikannya, tapi kita bisa tetap bertahan dan kita bisa dapat hidup. Apakah kita bisa dapat hidup pada masa yang akan datang? Kalau antikris akan datang pada masa yang akan datang itu, apakah kita siap dan mampu mengatasi, melewati masa antikris yang sulit itu? Yang mana saat ini kita mengalami masa pandemik, sudah mengalami suatu hal yang sukar dan sulit. Nah untuk itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini kita diutus Tuhan menjadi pelayannya di dunia ini, apakah dia sebagai pemberita Injil, apakah dia sebagai pemain musik, apakah dia sebagai pendoa syafaat, apakah dia sebagai pelayan meja, atau dia sebagai pelayan apa saja di pelayanan ini, maka itu merupakan satu anugerah, satu kemurahan yang Tuhan berikan. Panggilan yang Tuhan berikan pada saat ini dan hari ini adalah momen khusus yang Tuhan berikan pada masa pandemik corona ini. Momen ini akan hilang. Momen ini tidak akan kembali. Panggilan ini tidak akan terus-menerus kita dipanggil Tuhan. Ada waktunya Tuhan sudah tidak memanggil lagi. Tetapi Yesaya berkata, dia menjawab panggilan Tuhan. Dia berkata, inilah aku, utuslah aku. Amin. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Di mana Tuhan memanggil kami sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, sebagai utusan Tuhan, atau apapun Tuhan mau pakai kami siap untuk menerima panggilan itu. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang telah bayar harga bagi kami orang yang berdosa,
Kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menyucikan kami. Kami yang tadinya tidak layak Tuhan, tetapi Engkau yang melayakkan kami. Seperti Yesaya Tuhan, dia orang yang najis bibir, dia yang penuh dosa Tuhan. Tapi Engkau telah mengampuni segala dosanya. Begitu pula Tuhan saat ini. Kami menerima panggilan-Mu Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni segala dosa kami, dan Tuhan akan melengkapi segala kehidupan kami. Seperti Tuhan melengkapi hamba-hamba yang lain. Seperti Tuhan melengkapi Musa, seperti Tuhan melengkapi Samuel, seperti Tuhan telah melengkapi Yesaya, seperti Tuhan telah melengkapi murid-murid yang lain Tuhan. Matius, Petrus, Yakobus, Paulus, dan semua Tuhan telah lengkapi mereka. Pada zaman ini Tuhan juga Tuhan akan memakai kami semua sebagai alat Tuhan di mana kami berada. Untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk memuliakan kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga banyak orang akan mengenal Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mematikan keinginan daging kami sebelum kami meninggalkan dunia ini. Biar kami lebih memprioritaskan keinginan roh daripada keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami peralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Online service ini sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan kepada seluruh jemaat yang sudah setia mengikuti online service ini. Kiranya berkat sukacita, damai sejahtera melimpah untuk kita semua. Sampai jumpa di online service minggu depan. GKPY, ini rumah kita. Kita mau berdoa dan kita tutup ibadah ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kalau ibadah online ini telah selesai. Dan sebentar kami akan mengerjakan pekerjaan lain yang ada yang kami harus kerjakan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar saat ini, apa yang Tuhan beritakan ini Tuhan merupakan panggilan Tuhan bagi kami. Yang tadinya kami masih ragu-ragu, masih kami bingung Tuhan. Tetapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal. Allah yang kami percaya itu Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Engkau yang ada, yang selalu ada dan eksis ada bersama dengan kami dalam segala situasi dan masa apapun. Walaupun dalam kondisi pandemi corona ini Tuhan merupakan masalah sulit bagi kehidupan kami. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan merubah masa sulit ini menjadi bukan sesuatu masa yang sulit bagi kehidupan kami. Tapi merupakan satu momen khusus bagi kami di hadapan Tuhan. Supaya kami dapat melihat kebesaran Tuhan, supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pakai Tuhan. Di masa sulit-sulit ini Tuhan, kami akan melihat ada perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan tidak mungkin dapat terjadi Tuhan di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya di mana kami berada, Kau tetap terus menyertai dalam keberadaan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.